Selamat siang, perkenalkan saya Juan Fernando Lapunga dari kelas 11 GP2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT tentang pengenalan bagian-bagian dan fungsi dari peralatan penyipat datar atau waterpass. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penyipat datar atau waterpass itu. Penyipat datar atau waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui benda berada pada posisi rata atau tidaknya, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, fungsi atau kegunaan pengukuran menggunakan waterpass dalam bidang sipil atau bangunan. Alat ini biasanya dipakai untuk memastikan pondasi serta struktur bangunan berada pada posisi rata dan tidak miring, sehingga pada akhirnya pondasi yang dibangun sesuai dengan gambar yang disketsa. Penggunaan alat ini juga mencegah terjadinya renovasi bangunan yang mungkin terjadi jika ada kesalahan. Dalam bidang pertanahan, alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian atau kemiringan tanah sehingga mudah dalam memetakan wilayah tertentu. Dalam bidang pertanian, perkebunan, ataupun kehutanan, alat ini digunakan untuk mengetahui kemiringan tanah sehingga memudahkan para petani dalam mengatur saluran irigasi dan drainase sehingga air mengalir menuju sawah ataupun kebun ataupun ladang mereka dengan baik. Dalam bidang militer, alat ini dipakai untuk mengetahui kondisi ketinggian atau kemiringan suatu wilayah sehingga mampu menentukan strategi yang sesuai untuk menjaga dan mempertahankan wilayah tersebut. Dalam bidang pertambangan, digunakan untuk memperoleh pandangan mendatar atau memperoleh garis bidikan yang sama tinggi. Proses pembacaan sudut vertikal dan horizontal biasanya dilakukan dengan melalui mikrometer. Alat ini memiliki hasil ukur yang lebih akurat karena posisi teropong didesain relatif datar. Kemudian, peralatan dan perlengkapan utama yang digunakan dalam pengukuran menggunakan waterpass yaitu: pertama, ada alat waterpass itu sendiri, yang kedua tripod, yang ketiga rambu ukur, yang keempat patok, yang kelima safety box, dan yang terakhir adalah payung. Kemudian saya akan membahas jenis atau model-model waterpass. Yang pertama ada waterpass manual. Waterpass manual adalah waterpass yang paling tradisional dan biasa digunakan oleh para tukang yang membangun rumah. Cara penggunaannya pun mudah. Cukup dengan meletakkan alat ini di area yang akan diukur dan hasil ukurnya bisa dilihat dari gelembung udara yang muncul pada waterpass. Yang kedua ada waterpass digital. Waterpass jenis ini memanfaatkan laser untuk menentukan posisi sejajar benda. Cara menggunakannya dengan menembakkan laser ke area yang diinginkan. Dengan cara kerjanya yang seperti ini, waterpass disebut juga dengan leveling laser. Yang ketiga, ada waterpass auto level. Waterpass ini digunakan untuk menentukan permukaan rata. Tapi alat ini kerap dipakai untuk proyek konstruksi jalan hingga jembatan yang membutuhkan survei pemetaan. Waterpass auto level berukuran lebih besar daripada jenis waterpass lainnya. Penggunaannya pun memerlukan penyangga dudukan tripod dan rod yang didirikan pada titik sasaran yang akan dihitung jaraknya. Berikutnya adalah bagian-bagian dari waterpass. Bagian-bagian dari waterpass ada cermin nifo, visir bidikan, skrup fokus benang, lensa bidik, skrup penggerak horizontal, skrup leveling, plat dasar, bodi teropong, skrup fokus objek, rumah lensa depan, skala gerakan sudut horizontal, dan nomor seri alat. Fungsi atau kegunaan masing-masing bagian waterpass itu berbeda-beda, yaitu cermin nifo digunakan untuk memantulkan bayangan nifo digunakan untuk mengetahui kedataran alat, visir bidikan digunakan untuk mengarahkan arah bidikan teropong, skrup fokus benang digunakan untuk memfokuskan benang bidikan,
lensa bidik digunakan untuk melihat bidikan. Skrup penggerak horizontal digunakan untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal teropong. Skrup leveling digunakan untuk melevelkan atau mendatarkan alat. Plat dasar digunakan untuk landasan alat ke tripod. Bodi teropong yaitu sebagai badan teropong itu sendiri. Skrup fokus objek digunakan untuk memfokuskan objek bidikan. Rumah lensa depan dijadikan sebagai tempat lensa depan. Skala gerakan sudut horizontal digunakan untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal, dan nomor seri alat digunakan untuk identifikasi alat. Adapun alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam pengukuran menggunakan waterpass memiliki fungsi yang berbeda-beda juga, seperti tripod sebagai dudukan alat dan digunakan untuk menstabilkan waterpass. Rambu ukur digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan alat. Patok sebagai pemberi tanda sementara dari titik-titik pengukuran, dan payung digunakan agar waterpass tidak terkena paparan sinar matahari langsung yang dapat merusak lensa Nivo. Cara atau langkah-langkah menggunakan waterpass antara lain: 1. Tentukan titik berdirinya tripod untuk alat. 2. Buka dan berdirikan tripod di atas titik yang sudah ditentukan. 3. Atur tinggi tripod setinggi dada surveyor. 4. Kunci pengunci statik pada tripod jika sudah setinggi dada. 5. Pasang unting-unting di tripod untuk menentukan titik tengah pada tripod. 6. Pasang waterpass di atas tripod. 7. Atur gelembung pada alat agar gelembung berada pada titik tengah. 8. Ukur tinggi alat dengan meteran gulung untuk mengetahui tinggi alat. Sekian penjelasan saya mengenai pengenalan bagian-bagian dan fungsi peralatan penyipat datar atau waterpass. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.